Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan special event untukmu Jakarta lah dari Balai Kota, ibu kota kita tercinta. Pak Fauzi, tadi kita sudah melihat gambaran secara umum transportasi makro ke depan. Nah, kalau bicara soal transportasi, macet dan sebagainya, Anda sering sekali menjadi sasaran kemarahan warga. Bagaimana perasaan Anda menjadi sasaran kemarahan warga karena macet, Pak? Saya kira bukan hanya urusan macet, tapi dalam setiap keluhan yang dialami oleh warga Jakarta, alamat utamanya dan saya kira alamat yang tidak keliru itu ya gubernurnya aja. Ya. Memang kalau orang Belanda bilang ini bedrijf risiko yang harus saya tanggung. Ya. Jadi saya siap tidak hanya untuk menjawab, tapi juga untuk mewujudkan solusi transportasi Jakarta di masa depan. Oke, baik. Kalau begitu kita berikan kesempatan kepada para hadirin yang sudah hadir di sini. Syahnas, silakan. Tapi sebelum saya kasih kesempatan untuk warganya bertanya, Pak Gubernur, jangan bohong nih, saya mau tanya. Bapak pernah rasain macet nggak sih dalam masa jabatan jadi gubernur? Pernah nggak? Kan Bapak kemana-mana pakai Fourider. Tidak selamanya Syahnas. Kalau saya pergi sama Syahnas kan juga nggak pakai Fourider. Oh iya betul Pak. Bapak bisa aja bercanda gitu dong Pak, setiap hari bercanda. Nah ini Mbak mau nanya pasti nih. Mbak siapa namanya? Febri. Oke. Selamat malam Pak. Nah. Saya cuma pengen nanya sekarang ini, padahal yang namanya Transjakarta, busway itu kan dulunya jadi andalan ya Pak, supaya sebagai warga kalau nggak pengen kena macet naik itu. Naik busway, betul. Tapi sekarang kok makin lama makin nggak kualitasnya nyaman, menurun. Iya. Oke. Panas terus ya, tetap kena macet juga. Panasnya sih enggak lah. AC-nya kan masih berfungsi. Kadang-kadang sih Pak. Oke. Ya, tapi kadang-kadang ini juga tetap lambat, tetap kena macet juga. Padahal ini harusnya jadi salah satu andalan untuk supaya nggak macet gitu ya Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini valuable inputs buat saya yang sering kali saya terima dan saya dengar dari warga. Dan saya sudah juga menyiapkan langkah-langkah perbaikan kualitas layanannya. Ya. Jadi kita akan memperketat standar pelayanan minimum untuk bus rapid transit yang dikenal sebagai busway ini. Ya. Misalnya standar seperti apa? Pertama, standar sterilisasi. Karena jalur busway itu memang untuk busway, bukan untuk jenis kendaraan angkutan atau untuk angkutan pribadi. Ini akan kita koordinasikan lebih baik dengan Polda Metro dan pasti ini akan meningkatkan standar layanan dan juga menambah daya tarik dari busway ini atau bus rapid transit. Sebagai contoh, ilustrasi kecil. Kalau sterilisasi itu kita tegakkan atau konsekuen, maka yang naik, ambil contoh koridor 6, yaitu dari Ragunan ke Landmark. Ya. Itu langsung penumpangnya meningkat. Dan kemudian itu juga terlihat dari park and ride system yang kita berlakukan di Ragunan. Yang parkir mobil di Ragunan lebih banyak lagi di sana. Karena mereka punya jaminan bahwa within 35 minutes mereka akan sampai di Landmark. Ini harusnya menjadi standar pelayanan minimum untuk seluruh koridor busway. But we are working hard untuk merealisasikan itu. Ya. Misalnya yang lain lagi, sekarang kan kita masih sering melihat bis yang satu langsung ditempel oleh bis yang lain di belakangnya. Ini kan menunjukkan tidak efisiensi daripada fleet armada. Ya. Oleh karena itu kita juga sekarang akan memberlakukan, akan menginstall tracking system yang nanti mengatur jarak antara bis yang satu dengan bis yang lain sesuai dengan headway yang direncanakan. Kalau penumpangnya banyak, headway ini akan kita persingkat. Kalau penumpangnya sedikit, headway ini akan kita longgarkan sedikit. Ini tidak mungkin kita lakukan tanpa sistem komputer yang kita berlakukan. Sekarang ini tahun ini mulai kita jalankan, akhir tahun ini, tahun depan akan kita sempurnakan, mudah-mudahan tahun depan outputnya akan dirasakan oleh masyarakat. Baik. Itu baru satu sisi. Baik. Sisi yang lain juga
Bapak Ibu yang terhormat, kita tahu pada jam-jam tertentu, peak hours, tidak semua peak hours di setiap koridor itu sama. Ya. Mungkin pada jam 4 sore, koridor Harmoni Pulau Gadung ini akan sangat tinggi frekuensinya. Sementara itu di koridor yang lain mungkin agak longgar. Nah, dengan sistem fleet management yang menggunakan komputer ini, kita akan bisa mengalihkan dari koridor-koridor yang agak longgar, lebih banyak bis untuk melayani di koridor-koridor yang membutuhkan tambahan bis tersebut. Nah, ini termasuk di dalam standar pelayanan minimum yang akan kita improve. Ya, saya mohon sedikit bersabar, Mbak. Ya, mudah-mudahan in a very few months kita akan mulai bisa merasakan improvement yang bisa menarik lebih banyak lagi penumpang untuk menggunakan jasa bus rapid transit atau busway ini. Tahun ini saja kita perkirakan busway ini akan mengangkut kurang lebih 129 juta penumpang. Ini luar biasa. Kenaikan yang cukup signifikan, tahun lalu 114 juta penumpang. Pada waktu saya mengawali masa jabatan saya, ini baru 66 juta penumpang. Baik. Jadi ternyata banyak membantu angkutan umum sebagai angkutan umum yang diminati oleh warga di Jakarta. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Pak Gubernur, sudah ada pertanyaan lain? Sudah, anak muda nih ya. Anda pemusik kok gondrong? Ya? Pembuat dokumenter. Oh, boleh berdiri dong Oke. Mas. Nama siapa nama? Pak Jrian, Udah menikah? belum. Oh, kesian ya. Ya, silakan. Mas. Silakan. Oke, Bang, saya mau tanya mengenai MRT. Saya sebenarnya kan isu MRT ini sudah lama gitu loh. Itu kenapa sih baru sekarang gitu loh? Baru sekarang dinyatakan mau dibangun segala macam. Ini dalam rangka kampanye atau gimana sih sebenarnya gitu? Apa emang benar-benar kita Terima mau kasih. gitu Ya. loh. Oke, makasih. Ya. Ya, makasih ya Mas Rian. Buat saya pribadi, sebetulnya ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu ya. Cuma memang ini tidak sederhana. Kita sudah mengawali perencanaan dan perancangan MRT ini barangkali 20 tahun yang lalu. Saya hanya ingat satu, waktu kita mulai mempersiapkan atau ingin merealisasikan MRT di Jakarta ini, New Delhi, ibu kota India, juga ada pada stage yang sama. Ya. Mengapa saya gunakan New Delhi sebagai reference? Crowdednya sama, ya. Keinginan untuk mendapatkan MRT itu sama-sama menggebu-gebu. Sekarang, tahun 2012 ini, MRT di Delhi sudah berfungsi 3 lanes. Setiap hari mengangkut 2 juta penumpang. Di mana Jakarta? Kita baru mau mulai konstruksinya. But it's never too late. Paling sedikit kita serius menangani permasalahan kemacetan ini. Dan MRT merupakan bagian dari solusinya. Dari itu saya prihatin baru bisa sekarang mulai. Tapi di sisi lain saya bersyukur at least kita mulai. Ya. Dan ini memerlukan tentu pemikiran dan persiapan yang luar. Terutama mengenai financingnya. Bukan sekedar kita mau bangun yang seperti ini misalnya bentuknya. Ya. Tapi yang lebih perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kita mendapatkan pembiayaan yang cocok untuk proyek besar MRT ini. MRT adalah satu atau penggunaan mass rapid transit atau angkutan umum massal berbasis rel, tidak mungkin kita biayai dengan commercial loan. Ya. 20 tahun kita perlukan untuk mencari format pembiayaan yang tepat. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu, tahun 2007, ya kita mendapatkan green light dari pemerintah Jepang untuk pembiayaan jangka panjang yang dengan persyaratan yang sangat lunak. 30 tahun ditambah 10 tahun grace period, kemudian kita mendapatkan suku bunga yang cukup menarik 0,25% on yen basis karena ini pinjaman dari Jepang. Kalau dikonversi menjadi rupiah kurang lebih 3-4% per tahun. Ini sama dengan persyaratan Bank Dunia, tapi pinjamannya tadi 30 tahun dengan 10 tahun grace period. Ini hanya dengan pinjaman yang lunak seperti inilah yang kita kenal sebagai step loan, yaitu special term for economic partnership. Ya. Kita dapat dari pemerintah Jepang
dengan kondisi seperti ini kita bisa membangun. Kalau tidak Jakarta tidak akan pernah memiliki MRT. Dan ini pun kita pinjam bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami mengambil tanggung jawab 58%, sementara pemerintah pusat mengambil tanggung jawab 42%. Jadi untuk kepentingan Jakarta kita mengambil porsi yang lebih besar. Kira-kira kapan Pak Gubernur MRT sudah bisa mulai dinikmati oleh warga Jakarta? Ya, saya cuma bisa satu, mendoakan supaya semuanya panjang umur 2016 bisa naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. 2016. Silakan Syahnas. Itu sesuai schedule dan tidak bisa kita percepat. Karena ini memerlukan persiapan dan pentahapan persiapan yang cukup rumit. Ya. Kemudian ya saya selalu bilang membangun proyek besar seperti ini perlu waktu dan perlu juga pengalaman. Kalau orang yang tidak berpengalaman membangun kereta seperti ini, saya kira nanti bukan kereta jadinya, jangan-jangan. Ya, silakan Syahnas. Sudah 2 penanya, kita akan lanjutkan lagi nanti karena memang masih ada jabaran yang lain yang akan kita